Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube SD Negeri 8 Sanur. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kirana Prihendari. Pada hari yang berbahagia ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu organ di tubuh manusia yang berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat keindahan alam? Mengapa kalian bisa melihat keindahan alam? Tentu saja karena kalian memiliki indera penglihatan, ya, mata. Dengan memiliki mata, kalian bisa mengenal warna, bentuk, dan ukuran benda. Tujuan saya menjelaskan tentang mata yaitu yang pertama, pengertian mata beserta fungsi mata. Yang kedua, bagian-bagian mata, bagian luar, bagian dalam, beserta fungsinya. Yang ketiga, penyakit mata. Yang keempat, cara menanggulanginya. Tanpa memakan banyak waktu, yuk simak video ini baik-baik, yuk! Sistem penglihatan manusia. Tujuan pembelajaran 1. Memahami fungsi mata. Mengetahui bagaimana mata bekerja sebagai alat indera penglihatan. 2. Mengetahui bagian-bagian mata. Memperkenalkan bagian-bagian mata. 3. Menjaga kesehatan mata. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Apa itu mata? Mata adalah organ penglihatan yang kompleks dan vital bagi manusia dan hewan. Fungsi utamanya adalah untuk menerima cahaya dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diproses menjadi gambar atau persepsi visual. Bagian-bagian mata. Mata memiliki dua bagian, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata berfungsi untuk melindungi bagian dalam mata, sedangkan bagian dalam mata sangat penting dalam proses penglihatan. Bagian mata luar dan fungsinya. Bagian mata luar terdiri dari pupil, bulu mata, iris, alis, dan sklera. Yang pertama yaitu pupil. Pupil merupakan lubang bundar berupa titik. Pupil berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pupil akan mengecil jika cahaya terlalu terang, dan pupil akan membesar jika berada di tempat yang gelap. Yang kedua yaitu bulu mata. Bulu mata merupakan rambut yang terletak di pelupuk mata. Bulu mata berfungsi mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, bulu mata melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga yaitu iris. Iris disebut selaput pelangi. Iris merupakan bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. Iris berguna untuk menggerakkan pupil ketika mengatur banyak cahaya yang akan masuk ke mata. Yang keempat yaitu alis. Alis merupakan rambut halus yang berada di atas mata. Alis berfungsi melindungi mata dari keringat. Alis membuat keringat dari tahi tidak masuk ke mata. Yang kelima ada sklera. Sklera merupakan lapisan terluar yang kuat dan berwarna putih, berfungsi melindungi bagian dalam mata. Pada sklera terdapat kornea. Yang keenam atau terakhir ada lipatan mata. Fungsi utama kelopak mata memang krusial dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan mata, terutama melalui mekanisme pembasahan permukaan mata saat kita berkedip. Tindakan berkedip yang sering kali kita lakukan tanpa sadar ini memiliki dampak yang signifikan bagi penglihatan dan kesejahteraan mata secara keseluruhan. Bagian dalam mata dan fungsinya. Yang ada di dalam bagian mata yaitu kornea, lensa, pupil, iris, retina, saraf mata, dan otot siliaris. Yang pertama ada kornea. Kornea berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk ke mata. Kornea mata tidak berwarna. Kornea mata yang rusak dapat diganti dengan cara cangkok mata yang diperoleh dari donor mata. Yang kedua ada lensa. Lensa berfungsi membentuk bayangan benda yang dilihat. Lensa mata dapat menjadi cembung atau pipih. Kemampuan lensa mata dalam keadaan cembung atau pipih disebut daya akomodatif. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil merupakan lubang bundar berupa titik. Pupil berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pupil akan mengecil jika cahaya terlalu terang, dan pupil akan membesar jika berada di tempat yang gelap. Yang keempat
yaitu iris. Iris disebut selaput pelangi. Iris merupakan bagian mata yang mengandung zat berwarna hitam, coklat, hijau, ataupun biru. Iris berguna untuk menggerakkan pupil ketika mengatur banyak cahaya yang akan masuk ke mata. Yang kelima yaitu retina. Retina merupakan bagian terdalam dari dinding bola mata, tepatnya di belakang lensa mata. Retina berfungsi sebagai layar penangkap bayangan benda yang dilihat. Yang keenam ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Saraf mata disebut saraf penglihat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada otot siliaris. Otot siliaris adalah otot berbentuk cincin yang terletak di dalam mata, tepatnya di badan siliaris, yang mengelilingi lensa mata. Otot ini berperan penting dalam proses penglihatan, terutama daya akomodasi, yaitu kemampuan mata untuk menyesuaikan fokus pada objek yang berbeda jaraknya. Tahukah kalian bahwa pupil dapat membesar dan mengecil? Kenapa pupil penting? Cahaya sangat penting untuk melihat. Mata perlu mengatur banyaknya cahaya yang masuk agar kita bisa melihat dengan jelas tanpa merasa silau atau gelap. Cara kerja pupil. 1. Ketika gelap, pupil akan membesar. Di tempat yang gelap atau kurang cahaya, pupil akan membesar. Tujuannya untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin, sehingga kita bisa tetap melihat meski kondisi cahaya rendah. Ini disebut dilatasi pupil. Yang kedua, ketika terang, pupil mengecil. Di tempat yang terang, pupil akan mengecil. Tujuannya untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk agar mata tidak terlalu silau dan tetap nyaman. Ini disebut kontriksi pupil. Mengapa ini bisa terjadi? Mata kita punya otot khusus yang mengelilingi pupil, yaitu otot iris. Otot ini akan bergerak secara otomatis sesuai kondisi cahaya tanpa perlu kita pikirkan. Proses mata melihat benda. 1. Cahaya memantul ke mata. Setiap benda yang kita lihat memantulkan cahaya ke segala arah. Mata kita menangkap cahaya yang dipantulkan ini untuk melihat benda tersebut. 2. Cahaya masuk ke mata, kornea, dan pupil. Cahaya pertama kali masuk melalui kornea, lapisan bening di depan mata. Kemudian cahaya melewati pupil, yang bisa membesar atau mengecil sesuai kondisi cahaya, seperti yang dijelaskan di gambar sebelumnya. Setelah melewati pupil, cahaya dibelokkan ke lensa mata. 3. Fokus di retina. Lensa mata bertugas memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina, bagian paling belakang mata yang sangat peka terhadap cahaya. Retina berfungsi seperti layar di dalam kamera, tempat bayangan benda jatuh. 4. Bayangan di retina. Bayangan yang terbentuk di retina sebenarnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Tapi, tenang, otak kita akan memperbaiki ini. 5. Pengiriman sinyal ke otak. Retina mengubah bayangan ini menjadi sinyal listrik. Sinyal ini dikirim melalui saraf mata, saraf optik, menuju otak. 6. Otak menerjemahkan bayangan. Otak kemudian menerjemahkan sinyal ini menjadi gambar yang kita kenali. Hasilnya, kita bisa melihat dunia dengan jelas dalam posisi yang benar. Skema proses penglihatan. 1. Benda memantulkan cahaya ke mata. 2. Cahaya masuk ke kornea melalui pupil. Ketiga, lensa mata mengarahkan cahaya ke retina. Bayangan yang ditangkap retina berbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. Sinyal bayangan diteruskan menuju otak oleh saraf mata. 6. Atau yang terakhir, gambar yang diterjemahkan oleh otak. Gangguan penglihatan mata. 1. Miopia atau rabun jauh. Apa itu miopia? Miopia adalah gangguan penglihatan di mana seseorang sulit melihat benda yang jauh dengan jelas, tapi bisa melihat benda yang dekat dengan baik. Penyebabnya yaitu bentuk bola mata terlalu panjang. Lensa mata terlalu melengkung sehingga cahaya yang masuk fokusnya jatuh di depan retina, bukan tepat di retina. Cara mengatasinya yaitu menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif.
Lensa cekung membantu menggeser fokus cahaya sehingga jatuh tepat di retina. 2. Hipermetropia, rabun dekat. Apa itu hipermetropia? Hipermetropia adalah gangguan penglihatan di mana seseorang sulit melihat benda yang dekat dengan jelas, tapi bisa melihat benda jauh dengan baik. Penyebabnya yaitu bentuk bola mata terlalu pendek, lensa mata terlalu dasar, sehingga cahaya yang masuk fokusnya jatuh di belakang retina. Cara mengatasinya yaitu menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Lensa cembung membantu mengarahkan fokus cahaya ke retina dengan tepat. 3. Mata merah. Apa itu mata merah? Mata merah adalah kondisi di mana bagian putih mata atau sklera tampak merah atau merah muda. Ini terjadi karena pembuluh darah kecil di mata melebar atau meradang. Penyebab mata merah yaitu bisa iritasi, alergi, kurang tidur, dan cedera mata. Cara mengatasinya yaitu istirahatkan mata, hindari mengosok mata terlalu keras, gunakan obat tetes mata jika diperlukan. Jika infeksi, segera periksa ke dokter mata. 4. Buta warna atau color blindness. Apa itu buta warna? Ketidakmampuan mata untuk membedakan warna-warna tertentu. Biasanya ini terjadi pada warna merah, hijau, biru, atau kuning. Penyebab buta warna, faktor genetik atau keturunan. Artinya, biasanya diwariskan dari orang tua. Kerusakan pada sel-sel kerucut, konkels, di retina bertanggung jawab mengenali warna. Cara mengatasi buta warna. Tidak ada pengobatan untuk memperbaiki penglihatan buta warna. Menggunakan kacamata khusus bisa membantu membedakan beberapa warna. Memanfaatkan label warna atau aplikasi teknologi untuk membantu membedakan warna. Cara menjaga kesehatan mata. 1. Rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Mata membutuhkan vitamin A untuk menjaga penglihatan tetap sehat. Makanan yang kaya vitamin A antara lain wortel, bayam, brokoli, ubi jalar, dan pepaya. Vitamin A membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah rabun senja. 2. Membaca dan menulis dengan jarak yang tepat. Pastikan jarak antara mata dan buku sekitar 30 cm. Jika jaraknya terlalu dekat, maka mata akan cepat lelah dan bisa menyebabkan rabun. Gunakan posisi duduk yang nyaman dan pencahayaan yang cukup. 3. Membaca di tempat yang terlalu redup atau terlalu terang. Cahaya yang kurang terang membuat mata bekerja lebih keras. Cahaya yang terlalu terang juga bisa menyilaukan mata. Gunakan lampu belajar yang cukup terang dan hindari membaca di tempat yang gelap. 4. Tidak memandang matahari secara langsung. Sinar matahari sangat kuat dan bisa merusak mata jika dilihat langsung. Gunakan topi atau kacamata hitam saat berada di luar pada siang hari untuk melindungi mata dari sinar UV. 5. Menjaga kebersihan mata. Hindari menyentuh mata dengan tangan yang kotor untuk mencegah infeksi. Cuci tangan sebelum menyentuh atau mengucek mata. Gunakan kacamata renang saat berenang untuk mencegah iritasi dari klorin. Kesimpulan pembelajaran hari ini, mata adalah indera penglihatan yang penting bagi manusia. Dengan memahami cara kerja dan menjaga kesehatannya, kita bisa melihat dengan jelas dan melindungi mata dari kerusakan. Sekian penjelasan video tentang mata dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol notification agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye-bye.